Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab Abu Hayyan at-Tauhidi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ulamaihi wa khususnya jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa tajina wa muridina wa lijaman wa liman istama'ana hadha syai'un lillahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana kemarin, Mas? Summa qala 227. Ya, summa qala. Summa qala, kemudian Imam Abu Sulaiman As-Sistasani menyampaikan gagasan berikutnya. Wa ala ma tabayyana, dan atas apa yang sudah menjadi jelas. Fa innal kahanata, maka sesungguhnya kahanah atau berdukunan itu aqwa, lebih kuat idza kana sahibuha, ketika orang yang memiliki profesi kahanah itu aqwa, lebih kuat idza kana sahibuha, ketika orang yang memiliki profesi kahanah iku la yashwiha bi syai'in minal hissi. La yashwiha bi syai'in minal hissi, tidak bercampur atau tidak mengeridu atau tidak mencampur ya, bi syai'in, dengan sesuatu minal hissi yang bersifat panca indera. Wa alqa, dan menyampaikan sopo sahibuha ha ing kahanah ala sifaiha, atas kehalusan kahanah, wa niqaiha, dan kehalusan kahanah, lianna quwataha, karena sesungguhnya energi yang ada pada kahanah itu tansakibu itu sumrambah ataupun mencorong, gimana atau apa, tercurahkan minal mahalil a'la, dari tempat yang lebih tinggi, binisbatiha, dengan dinisbatkannya kahanah, bil illatil ula, dengan ilat yang pertama, tamatan, secara sempurna, qawiyatan, secara khas, qawiyah secara energi, wa sahihatan, dan sahih wadihatan, yang jelas. Coba statement yang jelas dari Abu Sulaiman As-Sistasani, dia mencoba membangun persepsi, konsepsi tentang kenabian dan atau perdukunan dari perspektif yang ia sebut sebagai kahanah tadi. Jadi maksudnya, sekali lagi, dari kemarin judulnya, tema malam kemarin adalah annal kahanata wa ma yalhaqu biha min umuril ghaib. Ini berbicara tentang perdukunan, tentang konsep dukun, peramal, dan seterusnya. Kahin dalam bahasa Arabnya, orang yang punya kemampuan luar biasa tentang segala sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, Abu Sulaiman selalu ketika berbicara kahanah, pada saat yang sama berbicara kenabian. Mengapa berbicara kenabian? Karena Abu Sulaiman sadar betul di kalangan umat Islam banyak orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Nasrani, yang menuduh Nabi sebagai dukun. Nah, gitu. Jadi dia, sekali lagi saya sampaikan kemarin, mengikuti bagaimana nalar dukun itu digunakan oleh Abu Sulaiman untuk merasionalkan nalar kenabian.
gitu. Jadi jangan dianggap negatif. Kalau Anda bilang Nabi kok dukun, jangan dulu negatif, jangan. Dia ingin merasionalkan kahanah dulu, bahwa kahanah itu memiliki energi yang sangat kuat yang bisa merespon hal-hal yang bersifat rahasia di atas langit sana, begitu. Dan kalau kemudian respon-responnya itu tidak hal-hal yang bersifat material, maka jelas responnya itu sangat-sangat, bahasa sederhananya, sophisticated. Gitu loh. Dan ini nanti bisa lari ke konsep kenabian, gitu loh. Karena nyuwun sewu Mas, Anda merasionalkan Nabi itu susah sekali loh Mas. Iya, Anda mengargumenkan saya punya Nabi namanya Nabi Muhammad itu susah loh. Iya, klaim sejarah susah. Iya, Anda kan yakin karena punya keyakinan. Tapi di mata orang yang nggak yakin, bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka? Gitu. Jadi di mata orang yang intelektual itu, ya memang mungkin secara mudah ya udahlah, kalau nggak percaya memang susah sekali. Bukan begitu. Masalahnya bagaimana orang-orang yang pinter ini diberi rasionalitas juga tentang argumen-argumen tentang kenabian Nabi Muhammad. Gitu. Dan salah satu pintu masuknya dia menganalogkan dengan konsepsi-konsepsi kahana, perdukunan, itu yang disampaikan oleh Imam Abu Sulaiman As-Sistasani. Makanya dia berani saja mengatakan ala ma tabayyanat al-kahanatu aqwa. Kahana itu lebih kuat ketika orang yang punya kahana itu tidak hal-hal yang bersifat material, gitu loh. Material itu ya misalnya contoh, aduh Pak Dukun saya pengen punya istri cantik. Nah ini sudah material ini. Nah, aduh Mbak Dukun saya pengen punya harta benda yang banyak. Nah ini sudah material ini. Ketika dia lepas dari hal-hal yang material, maka justru kahanahnya dia itu sebenarnya aqwa, lebih kuat. Itu loh. Karena yang dia informasikan hal-hal yang bersifat metafisis juga. Gitu. Dan banyak itu, ya bukan banyak, ada beberapa dukun yang stylenya seperti itu. Dia tidak berkaitan dengan hal-hal yang, kalau dukun-dukun itu dukun politik, jadi enggak Pak Yai saya nyalon kepala desa, kira-kira sampean harus itu material semua itu. Nah, itu lemah itu. Tapi kalau yang non material itu yang agak, jadi itu argumen yang dia bangun. Nah, kultulah. Kemudian saya bertanya kepada Abu Sulaiman As-Sistasani, kultu ini Abu Hayyan atau Hidi. Fahal yukhti'ul kahin kama yukhti'ul munajjim. Apakah seorang dukun itu bisa keliru sebagaimana kelirunya peramal munajim? Kalau munajim itu ya istilahnya kalau dalam bahasa kerennya itu astronom ya, tetapi kalau dalam bahasa itu ya perbintangan, ya sama. Sekali lagi makanya kalau dukun itu apa ya? Ya dukun itu tidak mesti astronom, tidak mesti munajim. Kalau munajim mesti dukun. Ya dukun itu tidak mesti munajim. Kalau munajim, bener nggak ya? Istilahnya kalau munajim itu fokus kajiannya hanya pada membaca perbintangan. Dan ini tradisi yang lama sekali, sejak era Yunani juga sudah menggunakan itu. Itu munajim. Sementara kalau dukun itu tidak hanya bintang, ia juga pakai bintang juga, tapi ada hal-hal yang lain. Begitu. Misalnya kafaah itu ya ini apa namanya ini? Telapak tangan. Apa? Kartu. Itu kahin, telapak tangan, kemudian macam-macam. Arah. Ya arah mungkin masuk kiblat, masuk perbintangan ya. Enggak tahu saya. Jadi yang jelas
Bagaimana apakah kahin itu bisa keliru sebagaimana kelirunya munajim? Jawaban Abu Sulaiman As-Sistasani, na'am. Walaisal khota'u, ya bisa jadi keliru. Walaisal khota'u, akan tetapi al khota'u muhalan minhu. Akan tetapi kekeliruannya itu tidak dari kahin, begitu. Li'anna kuwatahu, karena kekuatan kahin, la tablughu, itu mahalan atau muhalan ya. Kayak kalau muhalan nggak mungkin. Tapi kalau mahalan itu kok pakai alif gitu ya. Mahalan. Kalau muhalan, walaisal khota'u muhalan. Dan bukan berarti kekeliruan itu tidak mungkin. Berarti ya mungkin kan, begitu kan? Walaisal khota'u muhalan minhu, bukan berarti kekeliruan itu tidak mungkin, berarti mungkin. Artinya apa? Intinya ini negatif tambah negatif sama dengan positif, gitu kan? Walaisal khota'u muhalan, tetap bukannya kekeliruan itu tidak mungkin. Oh, berarti mungkin. Aywal khota'u minhu li'anna quwwatahu, karena potensi yang dimiliki oleh kahin, la tablughu, tidak sampai opo kuwah al-ghayata, pada ujungnya, pada puncaknya, yakni fil kholasi, di dalam keikhlasan, kemurnian, ketulusan, abadan, secara abadi, bisa babi tarkibihi, karena sebab bertumpuk-tumpuknya kahin, allazi huwa, yang utawi tarkib iku sababu istihalati ma yuhawiruhu binafsihi, sebab ketidakmungkinkan apa yang menyertai atau yang bersamaan binafsihi, dengan pribadinya kahin. Kekeliruan kahin itu bisa terjadi karena apa? Karena justru energi yang ada pada kahin itu tidak pure, murni, itu loh, tidak murni, tidak ikhlas. Ini analisis ya. Bagaimana dia kahin itu mesti kalau ngomong itu ada kepentingan, gitu loh. Apakah kepentingan pribadi? Apalagi jika sudah kepentingan pribadi, yang ngomongnya sih ya nggak usah pakai apa-apa, nggak usah bawa rokok, nggak usah bawa. Alah, kalau nggak bawa rokok ya gimana? Ya mestilah bawa rokok lah, gitu kan. Kalau ke saya nggak usah, nanti bla 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 bla. Ya dia promosi kok ya. Mesti ada sesuatu. Ini namanya dia tidak ikhlas. Tapi kalau keikhlasan, menyampaikan sesuatu karena dia punya ilmu, ya maaf saja, kayaknya menjadi nubuah. Nah, gitu loh. Arahnya ke sana nanti. Jadi ini untuk mempersepsikan, menemukan atau memahami titik sama, bahwa kok ada orang yang tahu hal-hal yang luar biasa, gitu loh. Kok ada sosok Nabi Muhammad yang tahu hal-hal yang luar biasa, tahu bahwa Roma itu akan kalah, tahu bahwa ini menang, tahu bahwa ini begini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu, jadi seperti itu. Makanya kemudian bisa keliru kahin itu karena dia tidak pure, ikhlasnya tidak, potensi energinya masih bercampur hal-hal yang bersifat material. Kenapa? Ya karena ada tarkib lah. Tarkib itu ya terstruktur, potensi gerak nalar kita yang terstruktur dalam berbagai efek, berbagai apa. Contoh misalnya saya berprofesi jadi dukun nih, mesti kan karena saya punya istri, punya anak, saya juga harus makan. Nah ini namanya sabab tarkib ini. Kemudian macam-macam. Tapi maaf, seorang wali, seorang alim, saya kira sudah meninggalkan itu semua. Jauhlah kita tidak menyinggung Nabi. Tapi seorang alim, seorang orang yang dekat dengan Allah lah, begitu kan. Sudah tarkib seperti ini kan sudah hilang. Sehingga keikhlasannya lebih kuat. Ketika keikhlasannya lebih kuat, apa yang dia sampaikan adalah sebuah karomah.
Loh, kan begitu kan? Apa yang dia sampaikan sebuah mukjizat dalam tanda kutip. Apa yang dia sampaikan sebuah ya karomah tadi. Gitu. Meskipun ya itu ya maaf, misalnya kayak Gus Dur yang menyampaikan sesuatu kadang-kadang bla 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 gitu, ya memang dia sudah lepas dari itu. Iya, dari ikatan-ikatan itu lepas betul. Perjuangannya itu lama loh itu. Iya, lama untuk menjadi itu tuh lama. Kalau kita jadi orang yang sudah lepas betul dengan kepentingan-kepentingan seperti itu. Oke. Qala berkata lahu kepada Abu Sulaiman As-Sistasani, sopo Abul Abbas Al-Bukhari, tanya kepada Abu Sulaiman. Nah, ini mulai agak berikut. Kepada Abu Abbas Al-Bukhari tanya kepada Abu Sulaiman, fahal yukhti'u sahibun nubuwah? Apakah bisa keliru orang yang memiliki predikat kenabian? Begitu. Qala Abu Sulaiman As-Sistasani, la, tidak mungkin keliru. Walakin yashu. Nah, tetapi bisa jadi Nabi juga lupa. Beda ya keliru dengan lupa. Gitu. Kama fi hadis Dzil Yadain, sebagaimana ada di dalam hadis Dzil Yadain. Dzil Yadain itu Al-Kharbas As-Saqi ahadus sahabah min abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa misnatain, ya min sholati raqatain. Dia lupa sholatnya itu 4 kali kok jadi 2 kali gitu. Kemudian Dzul Yadain ini tanya, aqsartas sholat au nasaita ya Rasulullah? Apakah kamu mengqasar sholat? Apakah jenengan mengqasar sholat atau kan jenengan lupa? Sholatnya kok baru 2 rakaat. Faqala asdaqu Dzul Yadain. Faqalu na'am. Fasalli isnatain akhirain. Fasalla isnatain akhirain. Gitu ya. Kemudian Nabi bersolat lagi 2 rakaat, summa salama, summa kabaru, summa sajada sajdain misla sajdaini au atwalu, summa rafa'a. Jadi ini sujud sahwi, begitu kan? Dia sholat zuhur misalnya baru 2 rakaat gitu. Jadi walakin yasu, bisa jadi lupa Nabi itu. Kama fi hadis Dzil Yadain. Wasahwihi wa khota'uhu, utawi kelupaannya Nabi, wa khota'uhu, dan kekeliruannya Nabi, iku la yuqdihani fil halil lati rasyakhalah, tidak memberikan ya penilaian yang buruk begitu di dalam keadaan allati rasyakha yang terjadi laha kedua sahun au khoto, jadi tidak memberikan nilai yang tidak baik begitu. Wa wasyahabiha wa ja'ala safiran ilal khalqi min ajliha, dan justru menjadikan kekeliruan Nabi tadi ataupun kelupaan Nabi itu safiran ilal khalqi. Safir itu ya aslinya perjalanan, tetapi ini pembelajaran ilal khalqi kepada makhluk min ajliha, dari arah yang disampaikan oleh Nabi. Bal yahrusu kharasatan in lam tanfa anhu kulla dhannati lam ta'allaq kulla qarfatin, begitu. Bal yahrusu hirasatan in lam tanfi anhu kullu dhannati illam tanfi anhu kullu dhannati lam ta'allaqhu kullu qarfatin. Bahkan yahrusu, menjaga, ya, hirosatan kelawan jaga tenanan, in lam tanfi, senajan ora melepaskan anhu dari Nabi
apa kullu dzannati seluruh asumsi ataupun ya kemungkinan lam ta'allaq yang tidak berhubungan hu ing nabi apa kullu qorfatin saben-saben qurfah. Apa ya maksudnya ya qurfah ini? Yang jelas bahwa lupanya Nabi itu satu tidak menjadikan celah kepada Nabi, dan yang kedua lupanya Nabi justru menjadi pelajaran bagi semua makhluk. Dan jelas dalam posisi ini Nabi selalu dijaga dari setiap kemungkinan terjadinya kekeliruan, meskipun itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat apakah itu kejelekan dan seterusnya. Ini konsep dari kelupaan yang dimiliki oleh Nabi. Jadi larinya kepada Nabi. Jelas kemarin saya katakan bahwa kemana sebenarnya Abu Sulaiman As-Sistani berbicara tentang kahanah. Dia ingin mengatakan bahwa secara positif kahanah memang diakui memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang gaib gitu loh. Nah, tetapi kemudian konsep tentang kahanah itu adalah juga konsep tentang kemungkinan bahwa dia memiliki kekeliruan. Sedangkan Nabi, nah gitu kan, Nabi meskipun perspektifnya sama yaitu kahanah karena dia mengetahui hal-hal yang gaib, tetapi kemungkinan dia melakukan kekeliruan itu tidak terjadi. Ada dua alasan. Yang pertama, ya memang dalam sejarahnya Nabi tidak melakukan kekeliruan, kecuali memang lupa. Yang pertama, bahwa di situ jelas tadi di atas, yaitu al-kholas, yaitu keikhlasan, kemurnian, tidak ada self interest begitu ataupun kepentingan pribadi dan seterusnya, hal yang bersifat material yang menjadikan pengetahuan dia kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi misalnya, itu tidak terjadi. Dan ini yang menjadikan pengetahuan samawi Nabi itu dipastikan benar. Nah, jadi ini pelajaran yang kita dapatkan dari Abu Sulaiman As-Sistani. Oke, ada yang mau baca? Monggo kalau mau. Monggo. Ada? Nyoba enggak apa-apa? Qultu lahu fi hadzal mawdi' fahal yukhti'u bi quwwatin nubuwati min ghairi an yastaqirraha wa yu'radu lil wa yu'ridu lil khalqi min ajliha. Saya tanya lagi kepada Abu Sulaiman As-Sistani untuk menegaskan fi hadzihil mawdi' di dalam konteks ini. Apakah kekeliruan itu bisa terjadi biquwatin nubuwati dengan potensi yang dimiliki oleh Nabi min ghairi ayyastaqirroha, dengan tanpa adanya ikrar oleh Nabi katakanlah al-khata ataupun kuwah begitu. Wa yu'ridu kemudian muncul opo khotok tadi lil kholqi kepada makhluk min ajliha dari arahnya kuwatun nabi. Jadi Abu Hayyan atau Khidi sampai menegaskan lagi dalam konteks ini, apakah kemungkinan kekeliruan itu bisa terjadi dalam hal bahwa Nabi punya energi untuk mengetahui hal gaib tadi itu, meskipun Nabi tidak menyadari, atau bisa saja Nabi itu tidak menyadari. Dari mana saya mengatakan itu? Dari min ghairi ayyastaqirroha, dengan tanpa mengikrarkan. Jadi Nabi tidak, oh ini keliru, enggak gitu. Tapi
Wa yu'ridu kemudian muncul lil khalqi bagi makhluk min ajliha dari arah itu. Artinya apa? Kesadaran kekeliruan itu baru dipahami oleh umat-umatnya. Begitu. Contoh sederhana misalnya, saya tidak ahli hadis ya, tapi misalnya Nabi itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ini saya mau menanam apa untuk musim ini? Apakah saya menanam korma ataukah saya menanam apa dan seterusnya. Kemudian Nabi menjelaskan atau oh iya begini aja. Tetapi jawaban Nabi itu ternyata keliru. Nah gitu di mata sahabat. Sehingga sahabat gagal panen. Itu intinya seperti itu. Ada informasi kabar kalau kita ngaji kitab hadis tentang peristiwa itu. Pertanyaannya, apakah itu dikatakan sebagai bentuk apa yang dimaksud di sini? Bahwa bisa jadi ada kekeliruan yang tidak disadari oleh Nabi tetapi dipahami oleh sahabat. Nah, gitu loh. Seperti halnya contoh tadi. Tapi ini ditanyakan kembali kepada Abu Sulaiman As-Sistasani. Jawaban Abu Sulaiman As-Sistasani, tidak keliru. Gitu loh. Ini untuk menegaskan saudara-saudara bahwa ketika Abu Sulaiman pertama kali berbicara tentang kahana, itu ya, potensi yang ada dimiliki oleh kahana, bahwa dia punya dukun, begini. Tetapi ketika kepada Nabi dia lebih tegas, gitu loh. Jadi dia ingin berangkat dari kahana untuk membangun konsepsi rasionalitas kenabian. Itu yang dia inginkan dari kemarin. Tetapi memang dia berangkatnya dari kahana dulu. Ini berbeda dengan kelompok teolog seperti kita ini. Kita ini pertama kali yang kita hancurkan adalah kelompok perdukunan. Nah, gitu loh. Dukun itu bla 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 bla, dukun itu bla 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 bla. Sehingga tidak ada benernya. Bahkan di sejarah-sejarah juga menginterpretasikan posisi kahin itu sangat-sangat jelek di mata agama, gitu loh. Di sejarah-sejarah kahin, penyair itu jelek. Nah, ini menurut saya kekeliruan di dalam memahami nalar, membangun nalar keagamaan, gitu loh. Padahal jelas sekali pada waktu itu para orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, ya saya kira nalar sederhana kita aja kalau ada orang mengatakan bisa meramal ini dan sebagainya, pasti Anda akan mengatakan, oh ada dukun baru tuh. Iya kan? Itu kan mudah sekali. Itu ketika Nabi mengatakan begini dan itu benar. Enggak aneh kalau mengatakan orang, oh iya ada dukun baru. Karena memang nalar tentang hal-hal pengetahuan tentang gaib itu konstruksinya, konsep kunonya dinamakan sebagai kahin. Gitu loh. Itu jadi dukun itu jauh lebih klasik daripada Nabi konsepnya. Nabi Musa juga sama dukun. Sama penyihir kan, bahasanya kan begitu kan, penyihir. Cuman kan memang Nabi Musa menang. Ya memang Nabi itu ya harus menang. Nah, gitu loh. Tetapi kita harus paham bahwa di situ ada penyihir yang tidak ada. Gitu. Jadi logikanya begitu. Cuma kan selama ini kita selalu lebih dahulu menyalahkan dukun. Tetapi kita tidak menggunakan dukun sebagai bagian dari argumen untuk membangun eksistensi kenabian. Nah, ini yang tidak pernah kita pakai. Betul. Dan ini jelas sekali berbeda dengan Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd. Berbeda. Mereka sama-sama membangun konsep kenabian. Bagaimana nabi secara rasional. Itu dijelaskan para filosof muslim. Tapi dia, Abu Sulaiman As-Sistasani ini tidak menggunakan itu. Berbeda. Ini yang unik menurut saya.
Gitu. Jadi kalau Nabi menurut para mutakalim Anda sudah paham. Karena Anda sudah ngaji kitab tauhid semua. Rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada Nabi. Dan Nabi punya istri, punya anak, kan gitu kan? Seterusnya, dan ini hijrah, kemudian lahir tahun gajah. Itu sudah belief, tidak bisa diubah-ubah. Tapi konstruksi penalarannya masih nol. Gitu loh. Ya mungkin ada tambah-tambah sedikit dari kitab Umul Barohen. Ketika ada hukum sifat Nabi, ada hukum muhal, ada hukum akal namanya jaiz, begitu dan seterusnya. Itu memang kita dibangun, tapi lebih dari itu kita tidak pernah membaca. Begitu ya. Jadi jawabnya jelas dari Abu Sulaiman As-Sistasani, la walakin yu'radu lahu khiyalun, akan tetapi ada ya apa bi walakin yu'radu lahu khiyalun. Jadi dimunculkan lahu kepada Nabi opo khiyalun, dibaru datangkan, direkayasa lahu kepada Nabi opo khiyalun, imajinasi, kama fi hadisi ta'biri nakhlil ansori summa raja'a an ra'yihi. Nah, ini apa yang saya sampaikan tadi barusan dimuncul di sini. La walakin yu'radu lahu khiyalun, tetapi dimunculkan lahu kepada Nabi khiyalun, sebuah imajinasi, kama fi hadisin, sebagaimana dalam hadis ta'biri nakhlil ansori, apa ya istilahnya, takbir itu baro'a itu atau abro'a itu ya bebas, orang ngunduh gitu loh. Nakhlil ansorin, kormannya orang-orang ansor, sumaroja anruji, kemudian kembali sopo ansor anrujihi, dari pendapatnya Nabi. Jadi ketika sahabat ansor gagal panen, begitu kan, jadi jelas gagal panen, dan dia bertanya lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat ansor, antum a'lamu bi umuri duniaku, kamu lebih tahu dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Tetapi oleh Abu Sulaiman, ingat, yu'radu lahu khiyalun, ini bahasanya. Jadi itu tidak keliru, Nabi itu tidak keliru. Walakin yu'radu lahu khiyalun, ada imajinasi yang dibangun, ada rekayasa, ada imajinasi yang dibangun oleh, ya siapa tahu ini siapa sutradaranya yang menjadikan seperti itu. Makanya walakin yu'radu, dimunculkan lahu kepada Nabi opo khiyalun, imajinasi. Jadi apakah the real story, apakah ini cerita nyata ataukah ini sebuah khiyal gitu. Kalau argumennya Nabi itu adalah tidak bisa keliru, ini adalah cerita imajinatif, cerita khiyali, tidak real. Tidak ada peristiwa Nabi itu diberi tanya oleh ansor dan ansor mendapat jawaban yang keliru dari Nabi. Itu adanya hadis ini adalah khiyali. Gitu. Ini menurut Abu Sulaiman As-Sistasani. Begitu. Wala mani'a min dzalika walaula hadhil, dan tidak ada pencegah bagi Nabi min dzalika, dari hal itu. Walaula hadhil quwwatu allati hududuha wa ma sabataha fi ashkhasil ulama wal barrarati, maka yasihu hadasa wala tasaddaqa nafsun wala yatahaqqaqu dhannun wala yatawaddahu wahmun, bal hadza amrun fi ghayatil ghalabati wa zuhuri hatta fi katsirin min anfusil awam. Dan tidak ada pencegahan tentang itu.
Artinya apa? Khiyali sekalipun tidak ada pencegah. Itu. Artinya sah-sah saja gitu loh. Walaulah hati, jika tidak ada kekuatan, yakni kekuatan bahwa Nabi maksum, bahwa Nabi punya kelebihan yang di luar kelebihan manusia, sehingga Nabi tidak akan jatuh kepada kekeliruan gitu. Seandainya tidak ada itu gitu kan, allati ala khudusi ala allati ala hududi, atas batas-batasan yang ada begitu, wa masabata, dan apa yang telah menjadi ketetapan ukuwah fi ashasil ulama, di dalam pribadi-pribadi ulama, wal barroroti, dan orang-orang yang membebaskan itu. Maka nayasihu, maka orang mungkin sah, maka mesti ora ono makana jawabannya laula hadhil quwwatu, makana jika tidak ada potensi ini, dalam arti potensi akan pengetahuan hal-hal yang gaib, apakah itu pada nabi ataukah pada para ulama begitu, maka nayasihu hadasa wala tasaddaqu, mesti ya hadasa itu ya sah-sah saja, dalam arti membohongi ya boleh-boleh saja begitu, bisa terjadi itu. Artinya satu saja itu boleh dimaklumi, maka kemungkinan yang lain bisa terjadi itu. Jadi andai kata Anda mengklaim bahwa Nabi itu kekeliruan, maka bisa jadi mengesahkan sesuatu hal yang keliru begitu. Makanya kekeh Abu Sulaiman begitu, wala tasaddaqu nafsun, dan tidak membenarkan jiwa. Artinya wala nafsun tasaddaqu, kan begitu. Makana yasihhu hadasa. Jadi tidak ada yang ya, sesuatu yang kemudian sahih, mesti gorohnya. Jiwa juga tidak benar. Asumsi juga tidak hakiki. Artinya runtuh semua gitu. Waham juga tidak jelas. Gitu. Ini dalam konteks kenabian menjadi runtuh semua. Bal hadhihi amrun fi ghalati ghalabah al-zuhur, tetapi hal ini menjadi hal, atau ini menjadi hal yang menjadi tujuan dari kemenangan ataupun kejelasan yang ada pada diri Nabi atau para ulama, hatta fi katsirin min anfusil awam, sehingga juga ada pada keumuman dari orang-orang awam. Maksud saya dari teks ini, kalau saya pahami, bahwa kekeliruan sedikit saja itu tidak boleh terjadi untuk menguatkan posisi, eksistensi, dan konsep tentang kenabian yang benar gitu. Jika itu dimaklumi, atau jika itu katakanlah dimaklumi karena dia sebagai katakanlah sebagai manusia misalnya dan seterusnya, maka akan menjalar kepada hal-hal yang lain. Kekeliruan itu akan menjalar kepada hal-hal yang lain, dan semuanya nanti menjadi dimaklumi gitu. Dan ini bahaya gitu. Merembet ke hal-hal yang lain. Ini yang diyakini oleh Abu Sulaiman As-Sistasani untuk membangun konsepsi kenabian itu. Dan ya kalau saya yang beberapa kali membaca tentang bagaimana filsafat kenabian yang diusung oleh Ibnu Sina, oleh Al-Farabi, oleh teolog seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan beberapa teolog yang lain, ini berbeda, stylenya berbeda gitu loh, karena dia berangkatnya dari konsep
kahanah yang memiliki potensi untuk mengetahui hal-hal yang gaib, tetapi kahanah itu bisa kemungkinan keliru, sedangkan ada sosok yang lain yang tidak mungkin keliru, dan ini diidentifikasi sebagai nabi. Nah, ini alur berpikir dari Imam Abu Sulaiman As-Sistani. Oke. Pak, pertanyaan Ustaz. Boleh. Kaitan dengan redaksi yang dibacakan tadi kan, Mm-mm. misalkan sekarang kaitan dengan antum alim bi umuri dunyakum ini Mm-mm. dibaca oleh orang-orang yang, mohon maaf, yang luar dari Islam, Mm-mm. terkait dengan perkataan terkait dengan duniamu itu terserahmu, kan kata Rasulullah di sini. Lebih tahu. Lebih tahu. Misalkan dengan orang yang non muslim sekarang, non muslim menganggap bahwa di dalam konteks-konteks yang atau teks-teks yang telah terdahulu itu kan banyak yang mengungkapkan bahwa memang Rasulullah itu masum kan dari konteks Islam kayak gitu. Nah, terus dipahami oleh orang-orang yang non tadi kaitan dengan, berarti kalau kaitan dengan hadis yang ini berarti ada kekeliruan dari berpikirnya dari Rasulullah itu sendiri. Iya. Nah, terus untuk menjawab hal seperti itu kan butuh logika yang jelas itu, Ustaz. Iya. Nah, untuk menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa Rasulullah itu maksum itu seperti apa, Ustaz? Ya itu tadi caranya. Jadi sekali lagi teks ini yang kita baca sejak kemarin itu membangun logika agar kita tidak keliru mempersepsikan Nabi. Logika untuk membangun logika gagasan kenabian yang sebagaimana tadi kemungkinan dituduhkan oleh Nasrani tentang ketidakbenaran Nabi. Ya dengan cara ini salah satunya, dengan argumen ini salah satunya. Argumen apa, Pak? Argumen bahwa orang, jadi kan kan sederhananya ya. Kita ini teks ini sebenarnya bisa disederhanakan misalnya premis dulu. Premis itu adalah kayak hipotesis. Misalnya hipotesis seseorang bahwa seseorang mengetahui hal-hal yang gaib itu sangat mungkin. Nah, gitu. Itu premis A. Itu premisnya. Ini sangat mungkin. Nah, jadi baik fakta sejarah, fakta sosial ataupun fakta knowledge bisa gitu. Dan itu kita sering, masyarakat, menurut saya orang bodoh saja yang tidak mengakui itu. Ada banyak orang yang mengetahui. Jadi ada orang yang mampu mengetahui hal-hal yang gaib gitu. Ada. Ini faktanya. Cuman kan ini kan masih terlalu general gitu loh. Terlalu general itu terlalu umum. Nah, tetapi yang umum tadi kemudian bisa Anda peras, dalam arti bisa jadi bahwa informasi hal-hal yang gaib tadi itu keliru. Itu karena dua hal. Kekeliruan yang pertama oleh karena faktor katakanlah ketidakmurnian atau tidak keikhlasan dari sahibul kahanah tadi. Nah, faktor yang kedua bisa jadi karena memang apa istilahnya orientasinya masih bersifat material. Jadi pertama itu tadi itu kholas gitu. Dan ini logika yang berikutnya gitu. Nah, dengan demikian jika ini kesimpulannya, jika ada seorang yang mengetahui hal-hal gaib tetapi dia sudah lepas dari hal yang bersifat material dan memiliki keikhlasan yang jauh lebih tinggi, maka kemungkinan dia benarnya itu jelas lebih kuat gitu loh. Dan orang yang seperti ini hanya ada pada pribadi yang namanya nabi sebagai orang saleh. Tuh.
Jadi rasionalitas itu, logika seperti itu kontribusinya dari dia. Itu, argumen seperti itu. Dan itu bagus sekali argumen seperti itu. Bagaimana kita taunya bagus? Ya kita taunya dari bagaimana Ibnu Sina mengargumenkan, Al-Farabi mengargumenkan. Kalau Ibnu Sina dan Al-Farabi mengargumennya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia tidak dengan kahana. Itu dia tidak dengan kahana. Kalau ini kan dengan kahana. Tetapi kalau Ibnu Sina dan Al-Farabi itu dengan kita. Dengan kita. Dengan kita itu maksudnya dengan saya, dengan antum. Begitu loh. Kenapa dia bisa jadi nabi? Nah, gitu. Ini kok logikanya. Dia mengklaim jadi nabi dan dia diklaim jadi nabi dan orang lain mengklaim dia nabi. Kenapa? Sedangkan saya tidak. Nah, gitu loh. Pantaskah dia jadi nabi? Nah, ini logika yang dibangun oleh Imam Ibnu Sina dan kawan-kawan. Nah, dia membandingkan sebenarnya hampir sama juga pada poinnya bahwa bisa saja dia jadi nabi karena kita memang memiliki pengetahuan yang tidak sebanding dengan dia. Begitu loh. Dia memiliki pengetahuan yang jauh lebih kuat, lebih tinggi daripada saya. Begitu. Lah, itu kan kita sudah tahu. Tapi kan kita harus membangun dulu ini konsepsi pengetahuannya. Jangan sampai kita pemahaman pengetahuannya keliru. Gitu loh. Nah, ini juga yang dibangun. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi itu melampaui konstruksi pengetahuan material tadi, yang bahasanya di sini adalah hissi ya tadi. Jadi kita kan pengetahuan itu kan ya makan, minum, kan gitu kan, bercocok tanam, punya istri, punya anak, kan gitu kan, itu kan pengetahuan kita, gitu loh. Sementara dia pengetahuannya itu naik lagi tentang apa itu makna bertanam, apa itu makna punya anak, apa itu makna hakiki dari bercocok tanam, apa makna hakiki dari makan dan minum. Lebih tinggi lagi gitu loh pengetahuannya. Ini yang dimiliki oleh ini yang diimajinasikan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Al-Farabi tentang Nabi. Gitulah. Lah, ketika dia itu pengetahuannya itu di atas, maka dia mengetahui melampaui pengetahuan yang ada pada kecil-kecil seperti ini, sehingga dia mengetahui mukjizat, mengetahui yang belum terjadi, mengetahui hal-hal yang bersifat samawiyah tadi. Gitu loh. Kenapa Nabi sampai bisa melihat neraka? Kan gitu waktu Isra dan Mi'raj, bisa melihat surga. Karena dia pengetahuannya ada di level yang paling tinggi. Itu. Nah, sementara kita di level yang paling rendah. Bagaimana membangun argumen ada pengetahuan yang paling tinggi, rendah, pengetahuan paling tinggi? Sederhana saja. Kalau pengetahuan kita sebagai orang yang nggak sekolah, apa bedanya dengan ayam? Kan gitu kan. Kalau nggak makan ya minum, kalau nggak minum ya ngejar-ngejar perempuan. Itu kan segitu levelnya, tidak lebih dari itu kan ayam itu. Naik lagi, kita sekolah, dapat pengetahuan. Naik lagi, makna-makna kita menjadi orang yang alim. Itu kan sufi, orang-orang yang wise kan gitu kan. Naik lagi. Kalau sudah seperti ini kan sebenarnya di sini sama London itu kan udah nggak ada jarak kan, iya kan? Sini sama Chicago juga nggak ada jarak, karena memang kita pengetahuannya melampaui pengetahuan yang bersifat material kan begitu. Mungkin Anda akan bertanya lebih lanjut, ya sekarang terfasilitasi Pak pengetahuan seperti itu oleh internet dan seterusnya. Jadi jatuh lagi Pak ke dalam hal material. Ya ketika itu jatuh ke material, maka bukan berarti kita selesai di situ, ya naik lagi lah. Meskipun kita terkoneksi secara material dan itu tidak aneh dan itu sangat fasad, sangat
sangat bersifat biasa kalau kita ke Paris, ke Mekah, kemana, hal yang biasa kan gitu kan. Hari ini sih kita bisa mubasyir untuk melihat Mekah kan, Ka'bah kan di TV Mekah kan, itu kalau kita punya IndiHome itu biasa kan. Nah, jadi nggak aneh kan Pak? Iya, tapi kita bukan berarti sampai di situ selesai. Jadi kita bisa naik lagi. Kalau begitu apa yang belum terjangkau oleh internet, kita bisa menjangkaunya lebih dari itu. Jadi ketika itu melampaui, maka disitulah Nabi dia tahu tentang hal-hal yang belum terjadi ataupun yang dulu sudah terjadi. Itu rasionalitas yang dibangun oleh para filosof bukan untuk meruntuhkan kenabian. Itu tidak ada zamannya itu para filosof muslim meruntuhkan kenabian. Itu mesti mereka juga ingin memperkuat konsep kenabian. Ini salah satu kelebihan dari filsafat Islam yang kadang-kadang kalau orang belajar filsafat disangkanya itu selalu buruk. Ya tadi itu merusak akidah. Nah, ini yang keliru ya. Oke, saya kira itu saja. Ada banyak yang perlu mesti disampaikan, tetapi sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri baca hamdalah.